Alhamdulillah, pagi hari ini Allah mudahkan untuk melanjutkan kajian rutin kita, yaitu setiap Ahad jam 9 sampai jam 10 nanti. Dan hari ini insya Allah kita masih mengkaji tematik sesuai dengan musim saat ini, yaitu kita menjelang masuk Dzulhijjah, banyak amalan-amalan Dzulhijjah. Dan hari ini adalah hari Ahad 27 Dzulqa'dah 1446 yang bertepatan dengan 25 Mei 2025. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang 19 ilmu kurban. 19 ilmu kurban. Dan pertemuan kita menjelang Idul Adha tinggal satu kali pertemuan lagi, yaitu hari Ahad depan 1 Juni atau tanggal 5 Dzulhijjah. Setelah itu mungkin kita libur 1 dan masuk setelahnya. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan barakah majlis ini di rumah Allah ini, Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah maafkan kesalahan kita, Allah terima taubat kita. Allah berikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, yang halal, yang barakah, yang banyak, dan Allah kabulkan semua aktivitas kita. Allah berikan sehat walafiat, istiqamah sampai husnul khatimah. Allahumma amin. 19 ilmu kurban. Yang pertama-tama adalah ta'riful udhiyah, yaitu definisi udhiyah atau kurban itu apa. Para ulama mendefinisikan wahwa ma yudbah min bahimatil an'am taqarruban ila Allah Ta'ala min yaumi idin nahr ila akhiri ayyamit tasyriq. Definisi kurban itu adalah hewan ternak yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah mulai dari hari Idul Adha sampai akhir hari tasyriq. Jadi hewan ternak yang disembelih dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah mulai hari Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah sampai akhir hari tasyriq tanggal 13. Itu definisinya. Yang kedua, hukumnya. Kurban ini hukumnya apa? Para ulama mengatakan sunnah muakkadah yuthabu fa'iluha wa la ya'tham tarikuha wa yukrah tarkuha ma'al qudrah 'alaiha. Hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Orang yang melakukannya mendapat pahala, yang meninggalkannya tidak berdosa, tapi makruh hukumnya meninggalkan kurban kalau dia mampu. Jadi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, pelakunya mendapat pahala, yang tidak melakukan tidak berdosa, tapi kalau dia mampu maka makruh, artinya dibenci walaupun tidak berdosa. Demikian juga yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Beliau mengatakan ammal ahkam wa qala Syafi'i wal ashab. Adapun hukumnya, maka Al-Imam Asy-Syafi'i dan para ulama madhab Syafi'i mengatakan at-tadhiyatu sunnah muakkadah. Kurban adalah sunnah muakkadah yang ditekankan. Wa syi'arun zahir, dan termasuk syiar Islam yang nyata, simbol-simbol Islam yang nyata. Yang bagi lil qadiri 'alaiha al muhafadha 'alaiha. Sepatutnya orang yang mampu untuk menjaganya, untuk melakukannya, tidak meninggalkannya. Wala tajibu bi asli syar', namun secara hukum asal syariat hukumnya adalah tidak wajib. Ya, jadi sunnah muakkadah. Demikian pula di dalam kitab Al-Mughni, Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala mengatakan ajma'al muslimun ala masyru'iyatil udhiyah. Kaum muslimin telah bersepakat, telah berkonsensus, telah berijma' bahwa kurban ini disyariatkan. Itu hukumnya, insyaallah jelas. Sekarang yang nomor 3, min adillatiha, di antara dalil-dalilnya bahwa disyariatkan kurban ini adalah surat Al-Kautsar ayat nomor 2,
Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Kemudian juga di dalam surat Al-Hajj ayat nomor 34. Al-Hajj 34. Wa likulli ummatin ja'alna masakan liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ya, setiap umat itu Allah menjadikan syariat kurban. Setiap umat itu Allah jadikan ada syariat kurbannya supaya mereka menyebut nama Allah ketika menyembelih hewan ternak tersebut. Surat ini Al-Hajj 34 adalah dalil bahwa kurban ini juga syariat untuk umat-umat terdahulu, bukan hanya umat Islam. Kemudian juga surat Al-Hajj ayat 36. Al-Hajj 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal budana ja'alnaha lakum min sya'airillah." Dan unta-unta itu kami jadikan untuk kalian sebagai bagian dari syiar Allah, simbol-simbol agama Islam. Jadi kurban itu Allah jadikan sebagai syiar, simbol-simbol agama yang perlu dihidupkan, yang perlu dilestarikan. Demikian pula di dalam hadis sahih Bukhari Muslim rahmatullahi alaihima melalui jalan sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kabshain amlahain aqranain dabahahuma biyadihi wa samma wa kabbar. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurban 2 ekor domba. Ya, kambing jenis domba yang bagus, yang indah, yang bertanduk, dan beliau menyembelih sendiri sambil membaca Bismillah Allahu Akbar. Jadi Nabi itu kurban 2 ekor kambing jenis domba amlahen yang bagus ya, warnanya putih, di wajahnya ada hitamnya dan di tangannya kakinya ada hitamnya yang bertanduk. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau Nabi bersabda, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mempunyai kelapangan rezeki, bisa kurban namun dia tidak mau kurban, maka jangan mendekati musalla kami. Nah, ini ancaman keras ya. Ini ancaman keras. Jadi orang yang mampu kurban tapi tidak kurban, katanya Nabi apa? Jangan mendekati musalla kami. Itu kalau pakai bahasa kita sekarang, orang yang mampu kurban, bisa beli kambing, bisa kurban, nggak mau kurban, nggak usah ikut sholat Idul Adha. Nah gitu ya, nggak usah sholat Idul Adha, karena dia lebih suka kepada kambingnya. Silakan sana di kandangnya kambing, kumpul kambing, nggak usah sholat Idul Adha. Jadi kurban ini bukan seumur sekali, tapi setiap tahun kalau kita mampu. Kemudian yang keempat, kurban ini lebih afdal daripada sedekah dengan uang senilai itu. Misalnya antum beli kambing harganya misalnya 4 juta. Lebih afdal mana? Beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta? Afdalan mana? Kadang orang sekarang pakai akal-akalan. Sedekah lebih afdal karena orang lebih butuh apa? Butuh uang. Maka jawabannya salah. Kalau sedekah itu sepanjang tahun bisa. Kalau kurban waktunya tertentu. Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban. Bahkan kata para ulama, seandainya tidak punya uang waktunya kurban, tapi uangnya cair bulan depan atau 2 bulan lagi, dianjurkan untuk utang dulu. Jadi kurban utang boleh apa enggak? Itu pernah ditanyakan kepada Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, hal yaqtaridul fakir liyudhi? Apakah orang fakir boleh utang untuk kurban? Katanya beliau, in kana lahu wafa fayanbaghi an yaqtarid wa yuqim hadhihi syairah. Kalau dia yakin bisa bayar utangnya, maka sepatutnya dia utang dulu demi untuk menghidupkan syiar ini. Wa illam yakun lahu wafa fala yanbaghi lahu dzalik. Kalau dia tidak yakin bisa bayar utangnya, maka tidak sepatutnya dia itu utang. Jadi mungkin waktunya Idul Adha, kasnya lagi kosong, tidak ada uang. Uangnya baru cair bulan depan, atau uangnya baru cair 2 bulan lagi. Tidak apa-apa, utang dulu. Nanti kalau uangnya cair, bayar utang demi menghidupkan syiar.
Tapi kalau tidak yakin bisa bayar utang, tidak boleh, ya, tidak dibebankan. Kemudian yang kelima, apa hikmahnya disyariatkan kurban ini? Hikmahnya banyak. Nah, di sini insya Allah saya punya tulisan kumpulan ada 11 hikmah kurban. Nanti kalau waktunya cukup, insya Allah kita bahas. Kalau waktunya cukup ya, kita bahas sekalian. Apa hikmahnya? Hikmahnya banyak, di antaranya hikmah yang paling pasti adalah dua. Hikmah yang paling pasti adalah dua. Yang pertama, meniru Nabi Ibrahim alaihissalam, yang oleh Allah diperintah menyembelih Ismail dan oleh Allah diganti dengan domba. Yang kedua adalah mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau setiap tahun selalu kurban di Madinah. Kemudian yang kelima, mimma takunul udhiyah. Kurban itu hewannya apa? Hewan apa untuk kurban? Al-udhiyah la takunu illa minal ibil wal baqar wal dha'n wal ma'iz. Kurban itu tidak boleh kecuali binatang ternak, yaitu meliputi onta, sapi, dan kambing, baik jenis domba atau jenis kambing kacang. Dan itu diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hajj ayat nomor 34, wa likulli ummatin ja'alna masakal liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum mim bahimatil an'am. Bahimatul an'am, binatang ternak, yaitu meliputi onta, sapi, dan juga kambing jenis domba atau kambing jenis kacang. Kemudian yang ketujuh, apakah boleh kurban sejenis sapi itu lembu ya? Lembu para ulama boleh, tidak apa-apa, karena itu satu jenis dengan sapi, sejenis dengan sapi. Kemudian yang ketujuh, di antara syaratnya hewan kurban adalah as-salamatu minal uyub, yaitu tidak ada aibnya, tidak ada cacatnya, terutama 4 cacat yang membuat hewan kurban itu tidak sah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un la tujzi'u fil adahi. 4 cacat yang menjadikan hewan kurban itu tidak sah. Yang pertama, al-aura al-bayyinu awaruha, yang buta, yang jelas-jelas kelihatan butanya. Yang kedua, wal maridah al-bayyinu maraduha, yang sakit, yang jelas-jelas kelihatan kalau dia itu sakit, karena dikhawatirkan nanti berpengaruh kepada dagingnya. Yang ketiga, wal arja al-bayyinu arajuha, yang pincang, yang jelas-jelas pincangnya. Kemudian yang keempat, wal ajfa allati la tungki, yang kurus sehingga tidak ada sumsumnya, kurus sekali. Jadi kita beli yang murah, dapatnya yang kurus, maka tidak sah untuk kurban. Justru kurban dianjurkan yang apa? Dianjurkan yang gemuk, yang bagus, sehingga dagingnya itu banyak. Bukan cari yang murah-murahan ya, tapi sesuai dengan kelapangan harta kita, dan kita tidak rugi untuk kurban ini. Kemudian yang ke-8, berapa usia hewan kurban itu? Ya, usianya berapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadbahu illa musinnah. Jangan kamu menyembelih hewan kurban kecuali yang telah mencapai usia tertentu, yang sudah mencapai usia, yang sudah cukup umur, ya. Nah, berapa usianya? Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Hadisnya jelas, jangan menyembelih kecuali yang sudah cukup umur. Nah, umurnya berapa? Di sini para ulama berbeda pendapat. Saya sebutkan ya, madhab, nah, biar kita punya wawasan dalam masalah ini. Yang pertama-tama yaitu kambing jenis domba, al-jada'u minad dha'n, jadi kambing jenis domba, atau kalau kita biasa menyebut kibas, kambing kibas, kabsh. Ma atamma 6 ashhur indal Hanafiyah wal Hanabilah. Menurut madhab Hanafi dan Hambali, itu boleh yang sudah sempurna 6 bulan. Jadi kambing jenis domba, jenis kambing kibas,
Itu madhab Hanafi dan Hambali sempurna 6 bulan boleh. Tapi kalau madhab Maliki dan Syafi'i harus sempurna 1 tahun dulu. Harus sempurna 1 tahun dulu. Itu madhab Maliki dan Syafi'i. Dan tentu karena kita di Indonesia, madhabnya adalah madhab Syafi'i, lebih baik kita ikut madhab Syafi'i dalam hal ini. Kenapa? Untuk tidak menimbulkan perselisihan. Dan itu memang anjuran para ulama, kita hidup di negeri mana, kita ikut madhab di negeri itu. Terutama masalah-masalah yang dikhawatirkan bisa menimbulkan kesalahpahaman. Contohnya kurban. Karena kurban menyangkut apa? Menyangkut masyarakat. Daripada ribut berselisih, ya sudah, domba berarti usianya 1 tahun, ya. Kalau madhab Syafi'i. Adapun al-ma'iz, yaitu kambing kacang. Kambing kacang. Itu kalau madhab Hanafi, Maliki dan Hambali, 3 madhab, atamma sanah, setahun, ya, setahun. Jadi kambing kacang usianya sudah sempurna setahun. Wa inda Syafi'iyah, kalau madhab Syafi'i, ma atamma sanatain, harus usianya 2 tahun. Jadi kalau kambing kacang itu usianya 2 tahun. Atau kalau mau gampang, yang sudah poel. Sudah poel itu giginya sudah ganti. Jadi ibaratnya orang baleh itu loh. Baleh itu kan ada umur, ada tanda kan. Kalau tanda itu keluar air mani, tandanya baleh. Keluar head, tandanya baleh. Umur berapa saja ada tanda berarti baleh. Kalau tidak ada tanda berarti umurnya 15 tahun. Ya, kalau sudah poel tidak apa-apa. Kalau belum maka ditunggu sampai usianya 2 tahun untuk kambing jenis kacang. Itu madhab Syafi'i. Sementara 3 madhab yang lainnya, Hanafi, Maliki dan Hambali, setahun sudah boleh. Baik, kemudian kalau sapi, sapi menurut madhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali, 3 madhab, ma atamma sanatain, yaitu sapi yang sudah sempurna 2 tahun. 2 tahun ya, itu madhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Sementara kalau madhab Maliki, yaitu ma atamma 3 sanawat, 3 tahun. Jadi umurnya 3 tahun. Kemudian kalau ebil, kalau onta ini semua madhab sepakat, 4-4-nya, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, ma atamma 5 sanawat, yang sudah sempurna 5 tahun. Ya, itu 4 madhab sepakat semuanya. Demikian. Karena itu beda pendapat ini kita harus lapang dada, nggak usah saling menyalahkan. Mungkin sebagian teman-teman kita lulusan dari Arab Saudi itu biasanya cenderung ikut pendapatnya Hambali. Karena ulama-ulama Saudi madhabnya Hambali, sehingga mereka ikut madhab Hambali. Ini tidak ada masalah, silahkan. Ya, silahkan. Namun kalau saran saya, kalau untuk umum di masyarakat, ikut aja madhab Syafi'i daripada ribut. Daripada ribut kan. Misalnya antum korban domba usia 7 bulan, boleh apa enggak? Madhab Syafi'i enggak boleh. Ya, sementara kalau madhab yang lainnya boleh, Hambali boleh, enggak apa-apa. Nah, daripada ribut, ya beli aja yang sudah berusia 1 tahun, gitu aja. Kita ini menghindari keributan-keributan, kecuali kalau urusan pribadi nggak berhubungan dengan kemasyarakatan, monggo, masing-masing dengan ilmu yang dimiliki. Yang penting kita berdasarkan ilmu dan kita siap tanggung jawab dunia akhirat. Kemudian yang ke-9, al-afdal fil adahi jinsan wa wasfan. Yang afdal hewan kurban itu jenisnya dan sifatnya. Seperti apa? Al-afdal minal adahi jinsan, dari segi jenis. Jenis yang afdal itu apa? Para ulama mengatakan yang paling afdal nomor 1 adalah onta untuk 1 orang. Jadi onta untuk 1 orang. Yang nomor 2 adalah sapi untuk 1 orang. Kemudian yang nomor 3 kambing jenis domba. Yang nomor 4 kambing jenis kacang. Yang nomor 5 onta untuk 7 orang. Yang terakhir sapi untuk 7 orang. Nah, itu kalau bicara afdal dari sisi ilmu fikih ya, hukum fikih. Berarti kalau ada kasus gini, antum ditanya orang, lebih afdal mana 7 orang, 7 kambing, atau 7 orang, 7 sapi? Afdalan mana? Ya 7 orang 7 sapi, jelas. Kalau 7 orang 7 kambing
dengan 7 orang 1 sapi, afdalan mana? Secara hukum fikih 7 orang 7 kambing. Hukum fikihnya gitu. Hukum fikih ya. Soal ganjaran itu urusannya Allah. Kita tidak tahu soal ganjaran. Secara hukum fikih hitung-hitungannya gitu ya. Namun ada kalanya kambing 7 ekor dibanding 1 sapi yang gede yang gemuk ya lebih mahal sapi. Ini kambing anggap saja. Kambing yang sedang berapa? Tidak kecil, tidak besar, sedang. Berapa? 3 juta. 3 kali 7 berapa? Berapa? 21. Sekarang kalau sapi limusin berapa? Berapa? Oh, hampir sama. 30-40 harganya. Ya, hampir mirip ya. Seperti itu. Jadi kalau menurut fikih yang afdol itu adalah nomor 1 apa tadi? Nomor 1 onta 1 orang. Nomor 2 sapi 1 orang. Nomor 3 kambing jenis domba. Nomor 4 kambing jenis kacang. Nomor 5 onta 7 orang. Yang terakhir sapi 7 orang. Baik. Wal afdalu minha sifatan, yang afdal secara sifat. Tadi kan jenis ya, sekarang sifat. Yaitu al asman, al aktsaru lahman, al akmalu khilqatan, al ahsanu mandoron. Yang afdal secara sifat itu yang gemuk, banyak dagingnya, sempurna bentuknya, dan enak dipandang. Itu paling afdal. Jadi yang gemuk, banyak dagingnya, sempurna bentuknya, ciptaannya, kemudian kalau dipandang itu enak. Ya misalnya kambing itu ya kelihatan cantik gitu loh, cantik banget itu loh. Kayak domba-domba model domba Garut. Itu Nabi kurbannya model domba Garut. Tadi kan disebutkan akronen amlahen. Itu warnanya putih, di wajahnya itu ada hitamnya, di kaki dan tangannya itu ada hitamnya. Itu jenis domba yang bagus, sifatnya domba yang bagus. Dan biasanya kalau kita punya domba gitu, kita eman-eman gitu kan. Nah ini malah diapakan? Dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian masih nomor 9 ini pula, lebih afdal mana kurban hewannya itu jantan atau betina? Ya, jantan atau betina. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala di dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab beliau mengatakan yasihhu at-tadhiyah bil-dzakari wa bil-untha bil-ijma'. Ini penting ya. Ini sering ada pertanyaan. Sah kurban dengan hewan jantan ataupun bentik betina, dan ini sudah disepakati, enggak ada khilafiyah. Ijma' ya. Jadi sudah disepakati kurban itu boleh hewannya jenis jantan ataupun betina. Sah semuanya. Wal afdal minhuma khilaf. Yang afdal yang mana? Itu baru ada beda pendapat. Yang afdal mana ada beda pendapat. As-sahih alladhi nassa alaihi Syafi'i fil buwayti wa bihi qata'a katsirun anna dzakar afdal minal unta. Pendapat yang sahih yang dinas oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam Al-Buwayti, dan ini juga yang ditetapkan oleh banyak ulama mazhab Syafi'i bahwa yang jantan lebih afdal daripada yang betina. Dua-duanya sah, cuman jantan lebih afdal daripada betina. Demikian, insyaallah jelas. Kemudian yang nomor 10, dan ini juga sering menjadi pertanyaan. Hukmu al-hamil fil udhiyah. Hukum hewan kurban yang bunting. Boleh apa enggak? Yang bunting. Disebutkan di dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, lam yadhkur jumhurul fuqaha al-hamal aiban fil udhiyah khilafan lisyafi'iyah. Mayoritas fuqaha ahli fikih ya, tidak menyebutkan bahwasanya bunting itu termasuk cacat di dalam kurban. Yang menyebutkan hanya madhab Syafi'i saja. Jadi dalam hal ini madhab Syafi'i beda dengan mayoritas fuqaha, para ahli fikih. Artinya 3 madhab, Hanafi, Maliki, dan Hambali, itu tidak menyebutkan bahwa bunting termasuk aib untuk kurban. Berbeda dengan madhab Syafi'i yang menyebutkan itu aib, haitsu sarrahu bi'adami ijza'il hamil fil udhiyah. Madhab Syafi'i dengan tegas mengatakan hewan yang bunting tidak sah untuk kurban. Hewan yang bunting tidak sah untuk kurban ya.
Nah, sikap kita kayak tadi, karena kita hidup di negara bermadhab Syafi'i, daripada ribut, daripada tukaran. Antum nyerakno hewan yang bunting, panitianya ikut madhab Syafi'i gak sah, kira-kira antum. Ya, panitianya bilang gak sah, antum bilang sah. Aduh debat, tidak ada faedahnya. Jadi kalau bisa milih, pilih aja yang tidak bunting untuk keluar dari khilaf. Walaupun saya sendiri ikut pendapat, ya, bunting itu tetap sah, ya. Namun kalau dipraktekkan di masyarakat, ikut madhab Syafi'i supaya tidak tidak menimbulkan keributan. Misalnya antum sudah terlanjur beli, wis kadung tuku, gak ro lek meteng. Iya. Ternyata ketika mau disembelih atau setelah disembelih ketahuan kalau dia itu hamil, tidak apa-apa, sah itu insyaallah. Itu sah. Kalau madhab Syafi'i tidak sah loh ya. Madhab Syafi'i tidak sah. Ya. Kalau saya ikut pendapat yang sah itu juga guru kami, Syekh Utsaimin, para ulama, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dan yang lainnya. Cuman kalau bisa dihindari. Jadi kalau memang beli yang tidak sedang bunting. Seandainya wis kadung, apa meneh wis dibeleh. Ibane nek jerone ana apane? Ana janine, ana anake. Enggak apa-apa itu sah. Enggak apa-apa itu sah. Ya. Bahkan kata para ulama, janinnya boleh dimakan. Karena nyembelih ibunya itu sama dengan hukumnya juga nyembelih janinnya. Kecuali kalau janinnya keluar dalam keadaan masih hidup, maka harus disembelih juga. Tapi kalau keluar dalam keadaan mati, maka nyembelih ibunya itu juga termasuk nyembelih anaknya. Dan itu ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad. At-Tirmidzi mengatakan haditsun hasanun sahih, yaitu dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Qulna ya Rasulullah, nanharun naqah wa nadbah al-baqarah wasya, fa najidu fi batniha al-janin, anulqihi am naqulu." Ya Rasulullah, kami menyembelih onta, menyembelih sapi, menyembelih kambing. Ternyata kami dapati di dalam perutnya ada janinnya. Apakah janin itu dibuang atau boleh kita makan? Katanya Nabi, "Kuluhu in syi'tum." Silahkan kamu makan kalau kamu mau. Fa inna zakatahu zakatu ummi. Karena nyembelihnya janin itu adalah cukup dengan menyembelih ibunya. Dengan catatan dia lahir dalam keadaan mati. Tapi kalau keluar masih hidup harus disembelih lagi. Jadi begitu ya. Jadi kalau mazhab Syafi'i tidak sah. Di dalam hasyiah disebutkan wal hamil la tujzi wa huwal mu'tamad ai fil madhab. Hewan yang bunting itu tidak sah untuk kurban dan ini yang dijadikan pegangan di dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi kesimpulannya kalau bisa pilih yang tidak bunting ya, untuk menghindari perbedaan pendapat. Seandainya sudah kadung dan baru tahu ketika disembelih, yaitu jumhur ulama bilang itu sah, tidak masalah, dan kami juga ikut pendapat itu, walaupun tetap berusaha dihindari. Yang nomor berapa sekarang? Nomor 11, yaitu bayan waqtid dzabh. Nah, kapan waktu penyembelihan itu? Bidayatu waqtid dzabh, mulainya waktu penyembelihan ba'da salatil Id, setelah salat Idul Adha. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana dzabaha qabla an yusalliya falyadbah makanaha ukhra. Wa man lam yakun dzabaha hatta sallaina falyadbah bismillah." Barang siapa yang telah menyembelih sebelum kami salat Idul Adha, maka hendaklah diulangi lagi nyembelih yang lain, karena itu tidak sah. Barang siapa yang belum menyembelih, maka tunggu sampai kami selesai salat dulu, baru dia sembelih dengan menyebut nama Allah. Jadi waktunya itu dimulai setelah salat Idul Adha. Kemudian juga Nabi bersabda, "Man kana dzabaha qabla shalah falyu'id." Siapa yang menyembelih sebelum salat hendaklah diulang lagi. Itu enggak sah. Ya. Kemudian juga di dalam riwayat Imam Al-Bukhari, "Man dzabaha qabla shalati fa inna ma yadbah li nafsihi." Barang siapa yang menyembelih sebelum salat Idul Adha, maka itu menyembelih untuk dirinya sendiri, bukan kurban. "Wa man dzabaha ba'da shalati faqad tamma nusukuh wa asaba sunnatal muslimin." Barang siapa yang menyembelih hewan kurban setelah salat Idul Adha, maka sungguh telah sempurna sembelihannya dan dia sesuai dengan sunnah kaum muslimin. Nah, kemudian diterangkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Ya, jadi kita ini usahakan kalau masalah-masalah keumatan itu ikut madhab Syafi'i biar tidak menimbulkan peributan.
Walaupun madhab itu bukan harga mati ya, madhab itu cara memudahkan mengamalkan Islam, merumuskan. Al-Imam An-Nawawi mengatakan madhabuna, madhab kami madhab Syafi'i, annahu yadkhulu waqtuha idza tala'ati syams yauman nahr thumma madha qadru salatil id wa khutbatan kama sabaq. Jadi kalau madhab Syafi'i, waktu nyembelih hewan kurban itu yaitu semenjak matahari sudah mulai terbit meninggi, sudah orang boleh sholat Idul Adha, dan anggap saja sudah selesai sholat Idul Adha dan selesai khutbahnya, maka sudah masuk waktunya. Ya. Fa idza dabaha ba'da hadzal waqt ajza'ahu, kalau menyembelih setelah waktu ini boleh, itu sah. Sawa'un shallal imam amla, baik imam sudah sholat ataupun belum sholat. Wa sawa'un shallal mudhahi amla, baik orang yang kurban itu ikut sholat Idul Adha ataupun tidak ikut sholat Idul Adha. Jadi yang dilihat di sini adalah waktunya. Jadi sudah masuk waktu sholat Idul Adha, berarti itu masuk waktu duha gitu ya. Jadi waktunya syuruk itu di jamnya antum tambahi sekitar 20 menit, ya kan? 20 menit ditambahi lagi sholat Id 2 rakaat, berapa menit? 5 menit. Ya, 5 menit. Ditambahi lagi khutbah berapa menit? Anggap aja setengah jam lah paling lama. Ya, setelah waktu itu sudah boleh. Walaupun mungkin di musola, di lapangan belum selesai, sholat Idnya belum selesai, tidak apa-apa. Yang dihitung adalah waktunya. Jadi waktunya kapan tadi? Ya, waktunya nunggu masuknya waktu sholat Id, berarti masuk waktu sholat duha. Ya, jadi waktu syuruk itu ditambah dengan 20 menit. Kemudian ditambah lagi dengan sholat Id sekitar 5 menit, ditambah lagi dengan khutbah Id, anggap aja berapa? 20 aja ya, 20 menit. Ya, itu sudah boleh waktunya setelah itu. Baik yang kurban itu sholat Id atau tidak, baik imamnya sudah kurban atau belum, tidak masalah. Itu permulaan waktunya. Akhiru waqti dzabh, ya, terakhirnya kapan? Di dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab disebutkan wa amma akhir waqtiha fattafaqat nusus Syafi'i wal ashab ala annahu yakhruj waqtuha bi ghurubi syamsil yaum ats-tsalits min ayyamit tasyrik. Jadi akhirnya itu disepakati oleh madhab Syafi'i, tidak ada beda pendapat, bahwasanya tanggal 13 Maghrib, ya, tanggal 13 Maghrib, akhir hari tasyrik Maghrib, tanggal 13 Maghrib. Jadi tanggal 13 nyembelih mari asar oleh maka boleh, masih ada waktu sampai matahari terbenam Maghrib. Dan itu juga disabdakan oleh Rasulullah SAW, kullu ayyamit tasyrik dzabh, semua hari tasyrik itu adalah hari penyembelihan. Jadi petang dino, tanggal 10, 11, 12, 13 Maghrib, ya. Kemudian kalau ada yang tanya, bolehkah nyembelih waktu malam? Belai bengi oleh maka, ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab mengatakan madhabuna jawazud dzabh lailan wa naharan fi hadhil ayyam. Madhab kami boleh nyembelih malam, boleh siang pada hari-hari tersebut. Jaiz lakin yukrah lailan, boleh tapi kalau malam hukumnya adalah makruh. Jadi boleh sah ya, cuman kalau malam hukumnya makruh. Jadi kalau bisa nyembelihnya jangan malam. Bahkan kalau Imam Malik bilang la yujzi'uhu ad-dzabh lailan, Imam Malik berpendapat tidak sah nyembelih malam. Nah, kayak gini-gini ini lebih baik nyembelihnya siang. Walaupun malam boleh nyembelihnya siang ya. Ini mungkin ada satu yang perlu ditambahi nanti. Nah, saya kok jadi teringat ini. Nah, ini tahun depan ditambahi ya insyaallah ya. Tahun depan itu perlu ditambahi. Saya tulis biar tidak lupa ya. Masjid dijadikan tempat kurban. Nah, ini penting dibahas ini. Masjid dijadikan tempat kurban. Nah, biar tidak lupa saya catat dulu. Nah, ini sering terjadi. Karena di kita ini seakan-akan sudah ada kesan bahwasanya yang namanya kurban itu ya di masjid, belai di masjid. Sehingga kalau Idul Adha seperti apa masjidnya?
Ya apa masjidnya? Yang jujur. Iya, kambingnya di sekitar masjid, sapi di sekitar masjid, mulai berapa hari sebelumnya sampai Idul Adha disembelih di masjid, sehingga Idul Adha identik dengan masjidnya itu bau ndak enak. Dan iku dosa. Soalnya apa dosa? Masjid ini disuruh diwangikan, diwangikno, kudu malah di kayak yambu, gak enak. Iya, kan ada seorang perempuan zaman Nabi dulu yang suka bersihkan masjid, bersihkan masjid. Kemudian perempuan itu meninggal dunia, langsung dikubur. Nabi tidak diberitahu. Nabi tanya, mana perempuan itu? Ya Rasulullah udah mati, udah dikubur. Dianggap orang tidak penting lah. Kayak apa ngerepoti kanjeng Nabi. Nabi marah. Kenapa kamu tidak beritahu aku? Itu orang top, itu orang hebat itu. Suka bersihkan masjid. Tunjukkan aku kuburannya. Nabi berangkat ke kuburannya. Lalu Nabi sholat, ya di kuburannya. Itu boleh. Karena tidak sempat sholat jenazah. Maka sholat di kuburannya. Sholat jenazah di kuburannya boleh. Kemudian Nabi bilang apa? Ini kuburan sebelumnya gelap gulita, sekarang menjadi terang benderang berkat sholatku. Artinya apa? Nabi mengapresiasi orang yang bersihkan masjid, yang mewangikan masjid, bukan yang ngotori masjid. Nah itu penting, itu perlu dipikirkan itu. Terus terang saja, kalau Idul Adha identik dengan sekitar masjid mambu apa? Mambu lebus kabeh. Penuh dengan kotorannya kambing, kotorannya sapi, mambune gak enak. Masjidnya yang ngono, sampai pirang-pirang dino. Apa meneh nyimpen daging lali, gak keperluan, mau ambu gak fuakat, ambu apa gak ruh. Tahu-tahu ada yang nyimpen kambing kekunci, gak dicupuk, busuk, dosa itu. Ini penting ya. Jadi nyembelih hewan kurban itu tidak harus identik dengan masjid. Lek iso tinggi kayak tempat khusus, sehingga masjid tetap apa? Tetap wangi gitu loh. Nyambung apa enggak? Nyambung. Ya. Jadi tidak boleh ngotori masjid. Itu nanti insya Allah kita masukkan dalam kajian yang berikutnya. Kemudian yang nomor ke-12, kaifiyatud dabah, cara menyembelih hewan kurban. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab mengatakan, qala Syafi'i wal ashab yustahabbu an yadbaha hadiyahu wa udhiyatahu binafsihi. Dianjurkan, disunnahkan menyembelih hadiyunya untuk orang haji ya, dan kurbannya menyembelih sendiri. Jadi la iso sing afdol beleh dewe illal mar'ah, kecuali orang perempuan. Qalal mawardi illal mar'ah fa yustahabbu laha an tuqil fi dhabhi hadiha wa udhiyatiha rajulan. Kecuali orang perempuan, maka dianjurkan mewakilkan penyembelihannya kepada orang laki. Jadi lek wong lanang sing afdol beleh dewe, ya nyembelih sendiri. Kemudian dan juga wa yusannu liman yuhsin ad-dabah an yadbaha udhiyatahu biyadihi wa an yusammiya inda dabhil udhiyah. Jadi yang sunnah itu kalau bisa nyembelih sendiri sambil membaca bismillah wat takbir dan Allahu akbar wa yas'alullaha qabulaha dan minta kepada Allah agar dikabulkan. Ya contohnya bismillah wallahu akbar Allahumma minka walaka anni. Itu yang afdal ya, kayak Nabi. Kalau yang kurban sendiri, bismillah wallahu akbar Allahumma minka walaka anni. Dengan nama Allah, Allah maha besar, ya Allah ini darimu untukmu sebagai kurbanku. Nah kalau kita mewakilkan punya orang lain, ya disebut namanya bismillah wallahu akbar Allahumma minka walaka an fulan, an fulanah, seperti itu. Atau boleh juga ditambahi Allahumma taqabbal minni, ya Allah kabulkan dari aku. Atau kalau orang lain Allahumma taqabbal min fulan. Itu semuanya sunnah ya, semuanya sunnah. Tidak pakai membaca itu juga tidak apa-apa. Yang penting tetap baca bismillah. Ya, seperti itu. Itu seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu kalau kurban bacanya bismillah wallahu akbar hada anni wa amman lam yudhi min ummati. Ya Allah ini kurbanku dan kurban umatku yang belum kurban. Jadi sudah diwakili oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian orang yang tidak mampu nyembelih sendiri dianjurkan untuk menyaksikan kalau bisa. Lek iso mbelih dhewe, lek iso ndelok pas hewan kurban itu dibelih, ndelok nyaksikan ya, sambil rasakan ya Allah itu kurbanku ya Allah, aku persembahkan untukmu ya Allah. Tadi lebih mantap maneh. Ya tidak juga enggak apa-apa, diserahkan aja, kita di rumah tidur ya enggak apa-apa, sudah selesai. Kemudian yang nomor ke-13,
Ma hukmut tasmiyah ala dhabihah? Apa hukum baca bismillah ketika nyembelih? Nah, ini juga para ulama berbeda pendapat. Lalu jumhur ulama Hanafi, Maliki dan Hambali yang masyhur dari mazhab Hambali yaitu hukum baca bismillah itu wajib. Ya, bismillah itu harus wajib. Bahkan mereka keras sekali. Kalau tidak baca itu nanti tidak sah. Kecuali kalau lupa atau yang lainnya itu nanti ada pembahasannya sendiri. Tapi kalau madhab Syafi'i dan salah satu riwayat Imam Ahmad, annat tasmiyah sunnah indad dabah. Hukumnya adalah sunnah. Yang penting sing berlewong Islam sunnah baca bismillah.